semuanya, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kopling. Apa itu kopling? Atau apa ya? Ada yang sudah tahu apa itu kopling? Pembahasan kita hari ini nanti dari fungsi kopling, bagian-bagian kopling, sistem penggeraknya, dan cara kerjanya. Nah, yang pertama, apa itu fungsi kopling? Fungsi kopling adalah menghubung dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Letak kopling di antara mesin dan transmisi. Ya. Bagian-bagian utamanya. Yang pertama, itu nomor 1, tuas pembebas, 2, roda gaya atau flywheel, 3, bantalan tekan, 4, poros kopling atau input shaft transmisi yang menghubungkan ke transmisi, 5, poros engkol, 6, bantalan pilot, 7, plat kopling, 8, bekas koil atau bekas diafragma, 9, plat penekan, 10, unit penekannya. Berikut adalah fungsi-fungsi masing-masing komponen tadi. Yang pertama, plat kopling berfungsi untuk meneruskan tenaga mesin dari flywheel dan plat penekan ke input transmisi atau input shaft transmisi. Yang kedua, plat penekan berfungsi untuk menekan plat kopling terhadap flywheel dengan adanya tekanan pedal atau pegas penekan. Yang ketiga, atau yang C, pegas penekan berfungsi untuk memberikan gaya tekan terhadap plat penekan. Yang D, rumah kopling atau tutup kopling berfungsi untuk dudukan komponen-komponen unit kopling sebagai tumpuan tuas penekan serta untuk memungkinkan terjadinya pemutusan dan penghubungan tenaga mesin dengan akurat dan cepat. Yang kelima, tuas penekan berfungsi untuk meneruskan gaya pedal kopling yang melalui bantalan pembebas untuk menekan pegas penekan. Yang keenam, bantalan pembebas atau bantalan tekan berfungsi untuk meneruskan gaya dorong dari release valve ke tuas pembebas atau bekas diafragma pada saat pedal kopling ditekan. 7 atau yang G, garpu pembebas berfungsi untuk meneruskan gaya dorong atau tarik dari pedal kopling untuk menekan bantalan pembebas. Jenis-jenis kopling. Yang pertama ada kopling gesek. Dari namanya aja gesek, berarti fungsinya atau gayanya menggunakan gaya gesek. Nah, di sini contohnya. Ini ada release valve atau tuas pembebas atau garpu pembebas. Yang di sini release bearing atau bantalan pembebas atau bantalan tekan. Ini plat cover, pressure spring atau bekas penekan, pressure plate atau
plat penekan, pressure lever untuk menekan plat atau untuk menekan bekas tekan, engine shaft atau poros engkol, disc plat atau plat kopling yang flywheel dan roda gaya. Bentuk bidang gesek kopling. Yang pertama ada kopling piringan atau disc plat. Kopling piringan adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk piringan atau disc, seperti yang kita tahu tadi. Nah, yang B, kopling konis atau kon plat, berfungsi atau adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk konis atau kerucut. Nah, ditinjau dari jumlah plat atau piringan. Kopling plat tunggal adalah unit kopling dengan jumlah piringan koplingnya hanya satu. Nah, ini biasanya terletak pada mobil roda 4 atau lebih. Yang kedua, kopling plat ganda atau banyak. Nah, berarti kan piringan lebih dari satu. Nah, ini biasanya digunakan untuk sepeda motor atau kendaraan roda 2. Nah, ini ya, disnya atau piringannya lebih dari satu. Seperti ini. Lanjut, ditinjau dari media kerja. Nah, yang pertama, kopling basah. Kopling basah adalah unit kopling dengan bidang gesek atau piringan terendam cairan atau minyak. Nah, aplikasi kopling basah umumnya pada jenis atau tipe plat banyak atau plat ganda, di mana kenyamanan berkendara yang diutamakan dengan proses kerja kopling tahapannya panjang, sehingga banyak terjadi gesekan atau slip pada bidang gesek kopling dan perlu pendinginan. Dan biasanya ini digunakan untuk sepeda motor ya, atau kendaraan roda 2. Nah, yang kedua, kopling kering. Kopling kering adalah unit kopling dengan bidang gesek tidak terendam cairan atau minyak, dan bahkan tidak boleh terendam atau kena cairan karena akan menyebabkan slip. Ditinjau dari bekas penekannya. Nah, yang pertama ada bekas kopling bekas spiral. Jelas unitnya seperti ini, unit kopling dengan bekas penekannya berbentuk spiral. Nah, letaknya di sini. Di sini ada 3 titik bekas, jadi ada 3 bekas yang akan menekan plat penekan. Kelebihannya, penekanannya kuat dan kerjanya cepat, tapi kelemahannya penekanan kopling berat dan penekanan pada plat penekan tidak merata. Jika kampas kopling aus, maka daya tekan berkurang. Seperti itu ya. Terus yang kedua, kopling bekas diafragma. Nah, unit kopling dengan bekas penekannya berbentuk diafragma. Ya, di sini. Nah, ini seperti bekas, atau sering disebut bekas matahari karena berbentuk bulat seperti ini di matahari. Kekurangannya, konstruksinya lebih lemah dibanding bekas spiral dan kurang responsif, kerjanya lebih lambat, sehingga kebanyakan kopling bekas diafragma ini digunakan pada kendaraan ringan. Oke. Plat kopling
kopling berfungsi untuk menerima dan meneruskan tenaga mesin dari roda penerus atau roda gaya atau flywheel dan plat penekan ke input shaft transmisi. Nah, seperti ini. Plat kopling ini satu unit ini, dan satu unit ini ada beberapa komponen utamanya. Yang pertama adalah plat hub di tengah ini, facing atau kampas kopling yang berbentuk abu atau coklat ini. Yang ketiga ada torsion spring damper atau bekasnya ini, terus display atau plat kopling, dan terakhir ada paku keling. Nah, masing-masing ini ada mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama, plat hub berfungsi sebagai tempat perkaitan unit plat kopling dengan input shaft transmisi yang memungkinkan unit plat kopling dapat bergerak sedikit maju dan mundur. Yang kedua, display berfungsi sebagai rangka utama dari unit plat kopling untuk menahan beban kerja. Yang ketiga, torsion damper berfungsi untuk meredam hentakan atau puntiran saat mulai menghubungkan atau meneruskan putaran dari dan pada saat akselerasi maupun deselerasi. Yang keempat, kampas kopling berfungsi untuk memperbesar gesekan sehingga efisiensi pemindahan tenaga dan daya mesin optimal. Cushion plate berfungsi untuk dudukan facing atau kampas kopling serta memperhalus kerja kopling. Yang terakhir, plat keling berfungsi untuk menyatukan kampas kopling dan cushion plate serta menyatukan cushion plate dengan display. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada, langsung dilakukan di kolom komentar ya, atau nanti bisa WA saya. Oke, kita lanjut. Sistem penggerak ini ada dua macam, ada mekanik dan hidrolik. Yang pertama ini mekanis dengan menggunakan kabel ya, komponen-komponennya. Menggunakan media sebuah kabel baja untuk meneruskan gerakan pedal ke garpu pembebas. Keuntungannya adalah konstruksinya sederhana dan sifat kabel yang fleksibel, maka penempatannya juga fleksibel, tidak memerlukan ruang gerak yang terlalu besar. Mekanisme ini mempunyai kerugian gesek yang besar antara kabel dan selongsongnya apalagi jika banyak belokan atau lekukan ya, kabelnya ini yang mekanik jenis batang. Nah, perbedaannya seperti ini batangnya ini. Mekanisme batang mempunyai keuntungan elastisitas bahan lebih kecil sehingga kuat dan spontanitasnya kerja lebih baik. Kelemahan atau kekurangan sistem ini adalah karena media penerusnya adalah batang, maka untuk penempatannya menjadi lebih sulit dan perlu ruang gerak yang besar. Untuk perbedaannya antara menggunakan batang dan kabel baja. Yang kedua adalah kopling hidrolis. Hidrolis sendiri menggunakan pelidah cair ya. Ini seperti ini komponennya. Pertama, pedal kopling, 2 master cylinder, 3 pipa tekan fleksibel, 4 pipa tekan baku, dan
seterusnya, bisa dibaca sendiri. Pengoperasian kopling tipe hidrolik adalah merupakan sistem pemindah tenaga melalui fluida cair ya. Prinsip yang digunakan pada sistem hidrolik ini adalah pengaplikasian hukum Pascal, di mana jika ada fluida dalam ruang tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya, dengan dibuat adanya perbandingan diameter atau luas bidang pada master silinder lebih kecil dari rilis silinder, maka akan didapatkan peningkatan tenaga. Jadi di sini kita akan menekan dan meneruskan ke push rod nomor 12. Dengan fluida ini akan tertekan menuju ke sini, pipa ini, dan akan diteruskan ke ini, cylinder coupling. Tadi udah kita bahas untuk komponennya, sistemnya, terus apa tadi, ditinjau dari beberapa macam. Nah, sekarang kita akan membahas cara kerjanya. Cara kerjanya sendiri itu bagaimana toh untuk sistem kopling itu. Nah, di sini akan dibagi menjadi dua, pada saat terhubung dan pada saat terlepas. Nah, bagaimana saat terhubung dan bagaimana saat terlepas? Oke, yang pertama adalah cara kerja saat posisi terhubung. Yang pertama, pedal kopling tidak diinjak ya. Pedal kopling tidak diinjak. Bantalan tekan ini akan bergesekan dengan bekas diafragma ya, hanya bergesekan dengan bekas diafragma. Terus plat penekan akan menekan kampas kopling atau plat kopling, menekan ke arah roda gaya atau flywheel ini, jadi akan terhimpit ya, karena flywheel berputar sehingga plat kopling juga ikut berputar ya. Plat kopling ini ya, yang kuning atau kampas kopling ini ikut berputar karena di dalam komponen plat kopling tadi ada yang bernama plat hook yang berfungsi untuk mengaitkan poros input transmisi atau input shaft transmisi yang berbentuk gerigi tadi, sehingga putaran itu diteruskan ke transmisi. Putaran mesin diteruskan ke transmisi melalui poros input transmisi tadi. Itu sampai sini paham? Jika belum, nanti silahkan tanyakan. Itu ya, itu saat terhubung. Saya ulangi lagi, untuk terhubung pedal kopling tidak diinjak ya, pedal kopling tidak diinjak. Bantalan tekan ini hanya bergesekan dengan bekas diafragma, hanya bergesekan dengan bekas diafragma. Plat tekan menekan plat kopling atau kampas kopling sehingga berhimpitan dengan roda gaya atau flywheel. Karena flywheel ini berputar, sehingga plat kopling juga ikut berputar. Plat kopling berputar dan salah satu komponen plat kopling ini yang bernama plat hook tadi, yang berfungsi untuk mengaitkan input shaft transmisi, juga ikut berputar dan memutarkan poros input transmisi ya, sehingga putaran tadi
diteruskan ke transmisi. Oke, sampai sini paham ya? Gak paham, kita akan meneruskan ke cara kerja yang saat terputus atau terlepas. Ini ada perbedaannya antara yang tadi kan berhimpit, kalau ini ada celahnya. Nah, cara kerjanya bagaimana tuh? Oke, kalau tadi pedal kopling tidak diinjak, sekarang yang terlepas pedal kopling diinjak. Pedal kopling diinjak dan tuas pembebas yang berwarna oranye atau coklat ini akan menekan bantalan tekan. Nah, bantalan tekan akan menekan pegas diafragma bagian dalam ini yang berwarna ungu ini, sehingga pegas diafragma bagian luar ini akan menarik plat penekan, dan plat penekan akan menjauhi plat kopling, sehingga terjadi adanya celah di antara ini, dan plat kopling juga akan tergeser sedikit dan terputus hubungan dengan flywheel, sehingga putaran input shaft transmisi tadi juga akan terputus karena di sini tidak ada hubungan antara flywheel dengan plat kopling, atau ada celah ya di sini ya. Nah, pada saat itulah gigi transmisi boleh dipindahkan. Oke, sampai sini paham? Jika belum, saya ulangi lagi. Posisi terlepas, pedal kopling diinjak. Tuas pembebas ini atau release fork akan menekan bantalan penekan atau bantalan tekan. Bantalan tekan akan menekan pegas diafragma. Pegas diafragma ini akan menarik plat penekan ya, yang sisi luar ini ya, akan menarik plat penekan, sehingga plat penekan akan menjauhi plat kopling dan terjadinya celah bebas di sini. Karena tidak ada tekanan pada plat kopling, maka plat kopling juga akan tergeser sedikit sehingga putaran flywheel tadi atau roda kayak tadi tidak dapat diteruskan ke plat kopling, sehingga input shaft transmisi tadi juga putarannya akan hilang. Nah, pada saat itulah gigi transmisi bisa dipindahkan. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah atau WA dengan saya. Terima kasih. Selamat belajar.